Malam itu, telepon berdering pukul 23.47. Aku baru saja hendak memejamkan mata ketika layar ponselku menyala dengan nama, Bunda, di atasnya. Ada firasat buruk yang langsung menyergap dadaku. Bunda tidak pernah menelepon selarut ini kecuali ada sesuatu yang serius. Jantungku berdebar tidak karuan saat jari-jariku bergerak otomatis menggeser layar untuk menjawab panggilan itu. Suara Bunda di ujung sana terdengar parau, basah oleh isak tangis yang ditahan-tahan, dan itu membuat seluruh tubuhku mendadak dingin. Putri, ayahmu jatuh. Kami di UGD sekarang. Dokter bilang beliau terkena stroke. Kamu bisa ke sini? Suara Bunda bergetar, nyaris pecah di setiap ujung katanya, seperti kaca yang retak dan siap hancur sewaktu-waktu. Aku langsung bangkit dari tempat tidur dengan gerakan refleks. Jantung berdebar kencang seperti akan melompat keluar dari dadaku. Di sampingku, Mas Benny masih terlelap dengan selimut yang menggulung di badannya, tidak menyadari apapun. Aku menatapnya sejenak, berharap ia akan terbangun dengan sendirinya karena kengerian yang memancar dari tubuhku, tetapi ia tetap tidur nyenyak. Ya, Bunda. Aku segera ke sana. Jawabku berusaha tenang meskipun tanganku sendiri gemetar hebat memegang ponsel hingga nyaris terlepas. Aku bisa merasakan bulu kuduku berdiri dan mata mulai panas menahan air mata. Kututup sambungan telepon, lalu kupegang bahu Mas Benny dengan lembut namun terburu-buru. Mas, bangun, Mas. Ayah masuk UGD. Kita harus ke rumah sakit. Mas Benny menggeliat pelan, matanya masih terpejam rapat. Jam berapa, Put? Gumamnya dengan suara serak dan malas, seperti orang yang tidak ingin diganggu tidurnya. Sudah hampir tengah malam. Ayah kena stroke, kataku, berusaha menahan getar di suaraku, tapi kata-kata itu keluar dengan nada panik yang tidak bisa disembunyikan. Perlahan, Mas Benny membuka mata. Namun alih-alih bergerak cepat seperti yang kuharapkan, ia malah merebahkan diri kembali ke bantal dengan malas. Ia menghela napas panjang, seolah-olah panggilanku hanyalah gangguan kecil di tengah mimpinya. Besok saja, Put. Sekarang sudah larut. Lagi pula aku capek banget abis lembur, katanya dengan nada malas dan sedikit kesal. Matanya sudah terpejam lagi. Aku terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-katanya. Rasanya seperti ada yang menusuk dadaku. Mas, ayahku sedang kritis. Bunda menunggu kita di sana. Ayah butuh kita. Ya udah kamu pergi duluan. Nanti aku nyusul, jawabnya sambil membalikkan badan membelakangiku, selimut ditariknya hingga menutupi kepalanya. Suaranya terdengar tidak peduli, datar, seperti sedang menolak tanggung jawab yang tidak ingin diambilnya. Aku menggigit bibir bawahku kuat-kuat sampai hampir berdarah. Sebenarnya aku sudah terbiasa dengan sikap Mas Benny yang seringkali cuek terhadap keluargaku. Selama 3 tahun pernikahan kami, aku sering melihat bagaimana ia enggan terlibat dalam urusan keluarga besarku. Ia selalu punya alasan, pekerjaan, kelelahan, atau sekadar tidak ingin repot. Tapi malam ini rasanya berbeda. Ini bukan sekadar acara keluarga atau kunjungan biasa. Ini nyawa ayahku yang sedang dipertaruhkan. Ini keadaan darurat. Ada rasa perih yang menusuk di dadaku, rasa sakit yang tidak bisa kujelaskan dengan kata-kata. Mas Benny adalah suamiku. Seharusnya ia menjadi tempatku bersandar di saat-saat sulit seperti ini. Seharusnya ia menjadi orang pertama yang bergegas membantuku, bukan malah memilih untuk tetap berbaring di tempat tidur yang hangat dan nyaman. Tapi kenyataan berkata lain. Ia memilih dirinya sendiri. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku meraih jaket tebal dari gantungan di belakang pintu dan mengambil kunci mobil dari meja kecil. Aku melangkah cepat menuju pintu kamar, dan saat tanganku menggenggam gagang pintu, aku berhenti sejenak. Aku menoleh ke belakang, menatap tubuh Mas Benny yang sudah bergulung di balik selimut. Ada harapan kecil di hatiku bahwa ia akan berubah pikiran, bahwa ia akan bangun dan berkata, "Tunggu, Put, aku ikut." Tapi harapan itu pupus saat aku mendengar dengkurannya yang mulai terdengar teratur. Kutinggalkan Mas Benny di kamar tidur kami yang gelap dan sepi, dan berlari menuju garasi. Langit malam tampak suram, tidak ada bintang yang bersinar. Aku menyalakan mesin mobil dengan tangan gemetar, dan sesaat kemudian kendaraan itu meluncur meninggalkan perumahan yang sunyi. Di perjalanan, air mataku mulai jatuh. Aku mencoba menyeka mereka, tapi tidak bisa. Yang bisa kulakukan hanyalah terus fokus pada jalanan yang lengang, berdoa dalam hati agar ayah baik-baik saja. Namun di balik doaku untuk ayah, ada luka lain yang tumbuh. Luka yang disebabkan oleh orang yang paling kupercaya. Mas Benny. Aku bertanya-tanya,
Sejak kapan pernikahan kami menjadi seperti ini? Apakah aku terlalu banyak memberi sehingga ia merasa segala sesuatunya sudah menjadi kewajibanku sendiri? Apakah aku terlalu kuat di matanya sehingga ia tidak lagi merasa perlu melindungiku? Atau mungkin, selama ini aku hanya menutup mata terhadap ketidakpedulian yang perlahan-lahan tumbuh di antara kami? Setiap lampu merah yang kulewati terasa seperti pengingat betapa sendiriannya aku saat ini. Aku mengingat kembali masa-masa pertama pernikahan kami, ketika Mas Benny begitu perhatian dan selalu ada untukku. Tapi entah sejak kapan, semuanya berubah. Mungkin sejak kami memiliki anak pertama, mungkin sejak ia mendapat promosi jabatan, atau mungkin sejak ia mulai menganggap keluargaku sebagai beban. Aku tiba di UGD sekitar pukul 00.15. Rumah sakit tampak sunyi dan dingin. Aroma antiseptik dan obat-obatan menyambutku begitu aku memasuki pintu masuk. Mataku mencari-cari sosok Bunda, dan aku menemukannya duduk di kursi ruang tunggu yang keras. Wajahnya pucat, matanya sembab dan merah karena menangis. Aku segera berlari menghampirinya. Bunda? Aku memeluknya erat, merasakan tubuhnya yang dingin dan gemetar. Bunda menangis di pundakku, isak tangisnya terdengar pilu. Aku memeluknya semakin erat, seperti jika aku melepaskannya, ia akan hancur. Putri, ayahmu tiba-tiba jatuh di kamar mandi. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Untung tetangga sebelah mendengar teriakanku dan membantu membawanya ke sini. Bunda berkata dengan suara parau, nyaris tidak terdengar jelas. Tenang, Bunda. Ayah pasti baik-baik saja. Kami akan melewati ini bersama, kataku mencoba menenangkan, meskipun di dalam hati aku sendiri tidak yakin. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku hanya tahu bahwa aku harus kuat untuk Bunda. Di mana Benny? Tanya Bunda tiba-tiba, matanya menatap ke belakangku mencari sosok menantunya. Aku terdiam sejenak. Pertanyaan itu terasa seperti silet yang menembus dadaku. Mas Benny sedang lelah, Bunda. Dia akan menyusul nanti, jawabku dengan suara yang berusaha terdengar tenang, meskipun rasa pahit memenuhi mulutku. Bunda menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Tapi ia tidak bertanya lebih lanjut. Mungkin ia sudah menduga. Bunda adalah wanita yang cerdas. Selama bertahun-tahun ia melihat bagaimana menantunya bersikap terhadap keluarganya. Tapi Bunda tidak pernah mengeluh. Ia selalu berkata, yang penting kalian bahagia, Nak. Kami berdua duduk di kursi dingin itu, berpegangan tangan, menatap pintu ruang UGD yang tertutup rapat. Sesekali kami mendengar suara mesin dari dalam, suara langkah kaki perawat yang terburu-buru, dan suara dokter yang memberikan instruksi dengan nada serius. Setiap kali pintu terbuka, Bunda akan menegakkan badannya, berharap mendapat kabar baik. Tapi belum ada kabar apapun. Pukul 1.30, seorang perawat keluar dan memanggil nama ayah. Bunda segera bangkit, dan aku mengikutinya dari belakang. Ibu-ibu, Bapak sudah mulai stabil, namun kondisi beliau masih kritis. Tekanan darahnya sangat tinggi, dan kami mendapati adanya penyumbatan di pembuluh darah otak. Kami sudah memberikan tindakan awal, namun Bapak perlu dirawat intensif. Perawat itu menjelaskan dengan nada profesional tapi penuh empati. Apakah beliau sadar, Nek? Tanya Bunda dengan suara bergetar. Belum sepenuhnya, Bu. Namun ada respons terhadap rangsangan, itu adalah tanda yang baik. Tapi kami tetap harus waspada. Kami sarankan Bapak dirawat inap setidaknya 2-3 hari untuk observasi. Aku menghela napas lega mendengar kabar itu, meskipun belum sepenuhnya tenang. Namun kemudian perawat itu melanjutkan, Bu, untuk administrasi, kami perlu pembayaran uang muka sebesar 15 juta rupiah. Karena kondisi Bapak memerlukan perawatan intensif dan beberapa tindakan tambahan, total biaya mungkin mencapai angka yang lebih besar. Angka itu terasa seperti pukulan di wajahku. Aku melirik Bunda, dan melihat wajahnya memucat, matanya kosong. Kami berdua tahu, tabungan kami tidak akan cukup. Ayah dan Bunda adalah pensiunan dengan penghasilan yang pas-pasan. Aku sendiri memiliki tabungan yang tidak seberapa, dan Mas Benny, memikirkan Mas Benny membuat perasaanku campur aduk. Kami akan usahakan, Nek. Terima kasih, kataku dengan senyum tipis yang kupaksakan. Kami kembali ke ruang tunggu. Bunda menunduk, tangannya menggenggam tas kecil yang berisi dompet. Aku tahu ia sedang menghitung-hitung uang yang dimilikinya. Aku mengeluarkan ponsel, dan dengan tangan gemetar, aku mengetik pesan untuk Mas Benny. Mas, ayah sudah stabil. Tapi butuh biaya perawatan yang cukup besar. Bisa kita bicarakan?
Aku menekan tombol kirim, dan berharap. Berharap ada jawaban. Berharap ada perubahan. Berharap Mas Benny akan merespons dengan cepat dan menunjukkan kepeduliannya. Aku menunggu. 1 jam berlalu. 2 jam. Pesan itu hanya terkirim, tanpa balasan. Aku mematikan layar ponsel dan memilih untuk tidak melihatnya lagi. Aku tidak ingin melihat kenyataan bahwa suamiku mengabaikan pesanku di saat seperti ini. Aku lebih memilih untuk percaya bahwa ia sedang tidur, atau ponselnya dalam mode senyap, atau ada alasan lain yang masuk akal. Tapi di dalam hati, aku tahu kebenarannya. Pukul 6 pagi, saat langit mulai memerah, aku memutuskan untuk pulang sebentar. Bunda tetap di rumah sakit menunggui ayah yang masih terbaring lemah. Perjalanan pulang terasa lebih berat dari perjalanan pergi. Aku membawa beban di pundakku, beban biaya, beban kekhawatiran, dan beban harapan yang perlahan-lahan sirna. Aku tiba di rumah pukul 7.30, mata sudah perih karena kurang tidur. Rumah terasa sunyi dan asing, seperti bukan tempatku lagi. Aku melangkah pelan menuju dapur, dan di sanalah aku melihat Mas Benny. Ia sedang menyeduh kopi dengan santainya, menggenggam ponsel di tangan kirinya. Ponsel yang seharusnya digunakan untuk membalas pesanku. Mas Benny sedang duduk di meja dapur, menikmati kopi hitamnya dengan ekspresi tenang yang terasa sangat ironis di mataku. Bajunya masih sama seperti semalam, menunjukkan bahwa ia bahkan tidak berganti pakaian setelah aku pergi. Rambutnya acak-acakan, mungkin karena ia memang baru bangun. Tapi ada sesuatu di wajahnya yang membuatku merasa kesal, ketidakpedulian yang begitu jelas terpancar seperti cahaya lampu di tengah kegelapan. Aku berdiri di ambang pintu dapur, menatapnya diam-diam. Ada banyak hal yang ingin kukatakan. Banyak kata-kata yang mengumpul di ujung lidahku, siap meledak seperti gunung berapi. Tapi aku menahan diri. Aku ingin melihat apakah ia akan memulai pembicaraan lebih dulu. Apakah ia akan menanyakan kabar ayah. Apakah ia akan menunjukkan bahwa ia peduli. Mas Benny meneguk kopinya dengan nikmat, lalu menaruh gelas di atas meja. Ia mengangkat ponselnya dan mulai menggulir layar dengan jarinya. Dan saat itulah, aku melihat pesanku. Pesan itu terbuka di layar ponselnya. Ia sudah membacanya. Mas, pesanku tadi malam dibaca? Tanyaku akhirnya. Suaraku terdengar datar, tapi ada getar yang sulit disembunyikan. Mas Benny mengangkat kepalanya, menatapku dengan tatapan biasa saja. Baca, jawabnya singkat, tanpa menatapku lama, lalu kembali ke ponselnya. Terus, aku menekannya. Aku ingin dia mengatakan sesuatu. Apapun. Mas Benny menghela napas dan meletakkan ponselnya. Aku masih mikir, Put. Lagian kan kita juga punya kebutuhan sendiri. Anak kita juga butuh biaya sekolah bulan depan. Belum lagi cicilan rumah dan mobil. Dada saya terasa sesak, seperti ada beban berat yang diletakkan di atasnya. Aku mencoba bernapas, tapi setiap tarikan udara terasa seperti menyayat paru-paruku. Tapi, Mas, ini ayahku. Beliau kritis, di UGD. Kita bisa atur nanti untuk kebutuhan lainnya. Yang terpenting sekarang ayah selamat. Mas Benny akhirnya menoleh, menatapku dengan tajam. Aku melihat sesuatu di matanya, sesuatu yang tidak pernah kulihat sebelumnya, atau mungkin selama ini kuhindari untuk melihatnya. Ada ketidakpedulian yang dingin, ada keegoisan yang menakutkan. Putri, dengar, katanya dengan nada datar, aku sudah bantu keluargamu berkali-kali. Waktu ibu mertuaku sakit tahun lalu, aku yang bayar semua. Waktu adikmu butuh uang untuk skripsinya, aku yang pinjamin. Waktu pamanmu butuh modal usaha, aku yang kasih. Sekarang ini bukan tanggung jawabku lagi. Aku sudah lelah. Aku termangu, tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Kata-katanya terasa seperti pisau yang menusuk dada berkali-kali. Mas, dia ayahku. Dia sedang sekarat. Ini masalah keluarga. Ini tentang kemanusiaan, tentang cinta. Keluargamu adalah urusanmu, bukan urusanku. Mas Benny meletakkan gelas kopinya dengan agak keras, sampai cairannya tumpah sedikit. Suaranya meninggi, nadanya mulai kesal. Aku sudah lelah, Putri. Ayahmu bukan tanggung jawabku. Pergi cari orang lain. Ruang dapur yang tadinya terasa hangat karena aroma kopi, mendadak berubah menjadi sangat dingin. Aku mendengar kata-katanya bergema di telingaku, berulang kali, seperti rekaman yang diputar terus-menerus. Ayahmu bukan tanggung jawabku. Pergi cari orang lain. Aku menatapnya, mataku mulai berkaca-kaca.
Ada rasa sakit yang tidak bisa kujelaskan. Bukan hanya karena penolakannya, tapi karena ketidakpedulian yang begitu jelas terpancar dari wajahnya. Bukan hanya karena ia tidak mau membantu, tapi karena ia sama sekali tidak peduli bahwa ayahku sedang terbaring di UGD, bahwa bundaku menangis sendirian di kursi ruang tunggu, bahwa aku sendiri hampir pingsan karena kekhawatiran dan kurang tidur. Dan anehnya, bibirku justru membentuk senyuman. Ya, aku tersenyum. Bukan senyum bahagia, bukan senyum puas. Senyum yang lahir dari kepasrahan. Senyum dari kesadaran bahwa saat ini, aku melihat sisi Mas Benny yang sebenarnya. Selama ini aku mungkin menutup mata, memberi alasan untuk setiap sikap cueknya, membiarkan diriku diabaikan demi menjaga keharmonisan pernikahan. Tapi malam ini, tanpa bisa dipungkiri lagi, aku melihat wajah asli dari pernikahanku. Aku melihat bahwa selama bertahun-tahun, aku mungkin menjadi satu-satunya yang berjuang untuk hubungan ini. Aku melihat bahwa cintaku tidak pernah cukup untuk mengubahnya. Aku melihat bahwa aku telah memberikan segalanya, dan yang aku dapatkan sebagai balasannya hanyalah kata-kata yang menghancurkan. Baik, Mas, kataku pelan, dan suaraku terdengar tenang, terlalu tenang. Aku mengerti. Aku berbalik dan melangkah meninggalkan dapur dengan langkah tegap. Aku berjalan menuju kamar tidur, menutup pintu di belakangku. Dan di dalam sana, di antara lemari pakaian dan tempat tidur yang masih berantakan, aku membiarkan air mataku jatuh. Tapi aku tidak menangis lama. Aku tidak punya waktu untuk itu. Ada ayah yang menunggu di rumah sakit, bunda yang butuh dukungan, dan biaya perawatan yang harus segera diselesaikan. Aku membuka laci lemari dan mengeluarkan kartu ATM yang berisi tabungan pribadiku. Jumlahnya tidak banyak, sekitar 4 juta rupiah, tapi cukup untuk memulai. Lalu aku membuka kotak perhiasan kecil yang tersembunyi di balik tumpukan pakaian. Di dalamnya ada kalung emas pemberian ibuku saat pernikahan, dan sepasang anting yang selalu kusimpan karena nilai sentimentalnya. Aku memegang perhiasan itu erat di tanganku. Ada rasa sedih, karena aku harus melepas barang yang sangat berarti. Tapi ada juga rasa lega, karena aku masih memiliki sesuatu yang bisa kugunakan untuk membantu orang tuaku. Untuk membantu diriku sendiri. Untuk membuktikan bahwa aku tidak butuh siapapun. Tidak apa, Putri. Kamu kuat, kataku dalam hati. Kamu akan melewati ini. Ayah akan sembuh. Dan kamu tidak perlu bergantung pada orang yang tidak pernah benar-benar ada untukmu. Aku mengusap air mataku, menarik napas dalam-dalam, lalu bersiap untuk pergi lagi. Di luar kamar, aku mendengar suara Mas Benny yang masih di dapur. Mungkin ia sedang menyesap kopinya dengan santai, tanpa rasa bersalah, tanpa penyesalan. Mungkin ia benar-benar tidak peduli. Tapi aku tidak akan membiarkan ketidakpeduliannya melumpuhkanku. Aku keluar kamar dengan kepala tegak, melewati dapur tanpa menoleh ke arah Mas Benny. Aku mendengar ia memanggil namaku, tapi aku tidak berhenti. Aku membuka pintu depan dan melangkah keluar, meninggalkan rumah yang sudah tidak terasa seperti rumah lagi. Di dalam mobil, sebelum menyalakan mesin, aku mengambil ponselku dan membuka pesan yang belum kubalas dari Bunda. Putri, ayah mulai membuka mata. Dokter bilang ada perkembangan positif. Aku tersenyum. Senyum tulus yang pertama kali hari itu. Kemudian aku melihat pesan lain, dari Mas Benny, yang baru saja terkirim beberapa saat lalu. Put, maafkan aku. Aku terlalu keras bicara. Kita bicarakan nanti, ya? Aku membalasnya dengan 2 kata saja. Tidak perlu. Lalu aku mematikan ponselku, menyalakan mobil, dan melaju menuju rumah sakit. Menuju ayah. Menuju bunda. Menuju satu-satunya tempat di mana aku merasa dibutuhkan dan dicintai tanpa syarat. Di belakangku, rumahku yang dulu terasa hangat, kini terasa dingin dan asing. Tapi aku tidak menoleh ke belakang. Aku hanya terus melaju-maju, dengan keyakinan bahwa apapun yang terjadi, aku akan baik-baik saja. Karena aku telah menemukan kekuatan yang selama ini kusembunyikan. Kekuatan untuk berdiri sendiri. Kekuatan untuk tersenyum meskipun terluka. Kekuatan untuk berkata, aku tidak butuh siapapun yang tidak menginginkanku. Dan di balik semua rasa sakit itu, aku tahu, ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Entah itu akhir dari pernikahanku, atau awal dari pernikahan yang lebih baik. Yang pasti, aku tidak akan pernah lagi menjadi putri yang sama. Aku telah berubah. Dan perubahan itu dimulai dari pagi yang dingin itu, ketika suamiku mengucapkan kata-kata yang akan selalu kuingat seumur hidupku. Ayahmu bukan tanggung jawabku. Pergi cari orang lain. Ya,
Aku akan pergi mencari orang lain. Bukan laki-laki lain, tapi diriku sendiri yang selama ini hilang. Dan aku akan menemukannya. Matahari pagi mulai meninggi ketika aku tiba kembali di rumah sakit. Langkahku terasa ringan meskipun tubuhku lelah. Karena ada secercah harapan yang menyala di dadaku, ayah mulai membuka mata. Aku bergegas menuju ruang perawatan, dan di sana aku melihat bunda yang sedang duduk di samping ranjang, menggenggam tangan ayah dengan lembut. Wajah bunda masih pucat, tapi ada senyum tipis di bibirnya. Senyum yang memberiku kekuatan. Putri, lihat, ayahmu sadar, bisik bunda saat melihatku masuk. Aku menghampiri ranjang dan menatap wajah ayah yang mulai menunjukkan kesadaran. Matanya terbuka meskipun masih sayu, dan ketika ia melihatku, sudut bibirnya bergerak membentuk senyum lemah. Air mataku langsung jatuh. Aku meraih tangannya yang dingin dan menggenggamnya erat. Ayah, bagaimana perasaan ayah? Tanyaku dengan suara bergetar. Ayah berusaha berbicara, tapi suaranya hanya keluar sebagai bisikan lirih yang nyaris tak terdengar. Putri, anakku. Hanya itu yang bisa diucapkannya, tapi cukup untuk membuat hatiku meleleh. Dokter masuk untuk memeriksa kondisi ayah. Setelah beberapa menit melakukan pemeriksaan, ia menatap bunda dan aku dengan ekspresi hati-hati. Alhamdulillah, Bapak menunjukkan respons yang baik. Namun saya harus jujur, kondisi Bapak masih memerlukan perawatan intensif. Kami perlu melakukan beberapa tindakan lanjutan, termasuk MRI dan terapi fisik untuk membantu pemulihan fungsi motorik. Aku mengangguk, meskipun dadaku terasa sesak memikirkan biaya yang akan membengkak. Baik, Dok. Kami akan mengusahakan semuanya. Dokter tersenyum simpatik. Saya tahu ini tidak mudah, Bu, tapi untuk saat ini, fokus pada kesembuhan Bapak. Untuk masalah administrasi, kami bisa membantu dengan memberikan keringanan atau mencicil. Aku menghela napas lega mendengar tawaran itu. Setidaknya ada sedikit keringanan di tengah himpitan yang kurasakan. Setelah dokter pergi, aku duduk di kursi di samping bunda. Kami berdua terdiam, menatap ayah yang kini terlelap kembali setelah lelah berjuang. Putri, panggil bunda pelan. Aku menoleh dan melihat tatapan ibuku yang tajam. Apa yang terjadi dengan Benny? Pertanyaan itu lagi. Aku menunduk, jari-jariku memainkan ujung kerudungku. Tidak ada apa-apa, Bunda. Mas Benny sedang sibuk dengan pekerjaannya. Bunda tidak percaya. Aku bisa melihatnya dari sorot matanya. Putri, Bunda tahu kau berbohong. Wajahmu pucat dan matamu sembab bukan hanya karena kurang tidur. Ada sesuatu yang terjadi. Ceritakan pada Bunda. Aku menggigit bibirku. Selama ini aku selalu berusaha melindungi Bunda dari keburukan rumah tanggaku. Aku tidak ingin membuatnya khawatir. Tapi Bunda adalah ibu, dan ibu selalu tahu ketika anaknya bersedih. Mas Benny tidak mau membantu. Bunda, akhirnya aku berkata pelan. Dia bilang ayahku bukan tanggung jawabnya. Dia menyuruhku mencari orang lain. Bunda terdiam. Wajahnya berubah, dari rasa khawatir menjadi rasa sakit yang mendalam. Bukan sakit karena ucapan Mas Benny, tapi sakit melihat anaknya terluka. Anakku? Bunda memelukku erat. Kenapa kau tidak bilang dari dulu? Karena aku tidak ingin Bunda khawatir. Aku pikir aku bisa mengatasinya. Aku pikir Mas Benny akan berubah, jawabku dengan suara parau. Bunda mengusap punggungku lembut. Nah, pernikahan itu memang perjuangan. Tapi jangan pernah korbankan harga dirimu hanya untuk mempertahankan sesuatu yang tidak lagi sehat. Kau terlalu berharga untuk itu. Aku terisak di pelukan Bunda. Semua emosi yang kutunggu selama ini akhirnya meledak. Aku menangis seperti anak kecil, seperti aku dulu saat jatuh dari sepeda dan Bunda mengusap lukaku. Tapi kali ini, luka itu tidak terlihat. Luka itu ada di dalam hati, dan mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk sembuh. Setelah tangisku reda, aku menarik napas panjang. Bunda, aku sudah memutuskan. Aku akan menggunakan tabunganku dan menggadaikan perhiasan emas pemberian Bunda untuk biaya perawatan ayah. Aku tidak akan meminta apapun dari Mas Benny. Bunda menatapku dengan mata berkaca-kaca. Putri, perhiasan itu untukmu. Itu adalah warisan nenekmu. Aku tahu, Bunda, tapi ayah lebih penting. Perhiasan bisa diganti, ayah tidak, jawabku tegas. Bunda mengangguk pelan, air matanya mengalir. Anakku, Bunda sangat bangga padamu, kau wanita yang kuat. Aku tersenyum, senyum yang sama seperti pagi tadi.
Senyum yang lahir dari kesadaran bahwa aku tidak sendirian. Bahwa aku memiliki bunda dan ayah yang selalu mencintaiku. Bahwa cinta keluarga tidak pernah meminta syarat, tidak pernah menghitung-hitung, tidak pernah berkata, itu bukan tanggung jawabku. Sore harinya, aku meninggalkan rumah sakit untuk mengurus administrasi. Aku pergi ke bank untuk mentransfer seluruh tabungan pribadiku sebagai uang muka perawatan. 6 juta rupiah, semua yang kumiliki. Lalu aku pergi ke Pegadaian dengan perhiasan emas yang kugenggam erat di tanganku. Aku mendapatkan pinjaman 7 juta rupiah dari gadai itu. Cukup untuk beberapa hari ke depan. Aku kembali ke rumah sakit dengan perasaan lega dan sedih bercampur. Lega karena biaya awal sudah terbayar. Sedih karena aku harus menggadaikan barang berharga pemberian ibuku. Tapi aku tahu, bunda mengerti. Keluarga adalah segalanya. Malam tiba dengan cepat. Aku memilih untuk tinggal di rumah sakit menemani bunda dan ayah. Di ruangan yang dingin, aku merebahkan kepalaku di sisi ranjang ayah, tanganku tetap menggenggam tangannya yang lemah. Aku mendengar suara mesin monitor yang berdetak teratur, seperti janji bahwa ayah masih berjuang. Saat ayah terbangun di tengah malam, ia menatapku dengan mata sayu. "Putri, kenapa kau di sini?" bisiknya. "Putri jaga ayah." "Yah." "Putri tidak akan pergi," jawabku sambil tersenyum. Ayah menggerakkan tangannya dengan susah payah, berusaha mengusap rambutku seperti dulu. "Ayah bangga padamu, nak. Kau anak yang baik." Aku mencium tangannya. Ayah harus cepat sembuh. Bunda menunggu ayah di rumah. Putri juga menunggu ayah. Ayah tersenyum, lalu terlelap kembali. Aku menatap wajahnya yang sudah tua dan keriput, mengingat semua pengorbanan yang telah ia lakukan untukku. Ayah adalah pria sederhana. Ia bekerja sebagai pegawai negeri dengan gaji pas-pasan, tapi tidak pernah sekalipun ia mengeluh. Ia selalu memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Ia mengantarku ke sekolah setiap pagi, ia menemani belajarku di malam hari, ia mengajarkanku mengaji dan selalu berpesan agar aku menjadi wanita yang kuat dan mandiri. Ayah tidak pernah menyuruhku mencari orang lain, bisikku pelan. Ayah selalu mengajariku untuk bertahan. Dan aku akan bertahan, yah, untuk ayah, untuk bunda, dan untuk diriku sendiri. Di luar jendela, langit malam mulai berganti dengan warna keunguan. Fajar akan segera tiba. Dan dengan datangnya fajar, aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku akan menjadi lebih kuat. Aku tidak akan membiarkan siapapun merendahkanku lagi. Aku akan berdiri tegak, seperti yang ayah ajarkan. Pukul 9 pagi, aku memutuskan untuk pulang sebentar. Ayah sudah lebih stabil dan bunda bersikeras agar aku istirahat mengganti pakaian. Aku tidak ingin pergi. Ada rasa takut yang aneh, takut meninggalkan ayah dan bunda, takut kembali ke rumah yang sudah tidak terasa seperti rumah. Tapi bunda memaksaku. "Pergi nak, mandi dan ganti pakaian. Kau juga butuh istirahat." Aku menurut. Perjalanan pulang terasa berat. Setiap meter yang kulalui membawaku semakin dekat dengan kenyataan yang tidak ingin kuhadapi. Aku tidak tahu apa yang akan kudapatkan saat membuka pintu rumahku. Apakah Mas Beni akan diam saja? Apakah ia akan mencoba berbicara? Apakah ia akan bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa? Aku tiba di depan rumah pukul 9.15. Kulihat mobil Mas Beni sudah tidak di garasi, mungkin ia sudah pergi bekerja. Aku menghela napas lega. Setidaknya aku tidak harus berhadapan dengannya saat ini. Aku masih butuh waktu untuk menenangkan diri. Aku membuka pintu rumah dengan hati-hati. Rumah tampak sepi dan sunyi. Aroma kopi masih tercium samar di dapur. Aku melangkah menuju kamar mandi, melepaskan pakaian yang sudah kukenakan sejak semalam, dan membiarkan air hangat mengalir di tubuhku. Air itu seperti menghapus lelah dan sedih, meskipun hanya sementara. Setelah mandi, aku mengganti pakaian dan bersiap untuk kembali ke rumah sakit. Tapi saat aku keluar dari kamar, aku mendengar suara pintu depan terbuka. Mas Beni pulang. Ia melangkah masuk dengan langkah berat, dan ketika melihatku, ia berhenti. Wajahnya tampak lesu, matanya sedikit sembab seolah ia juga tidak tidur nyenyak. Di tangannya, ia memegang ponsel, dan di layarnya terbuka percakapan dengan ibunya, mertuaku. "Putri," panggilnya begitu melihatku. Suaranya serak, tidak sekeras pagi kemarin. Aku hanya mengangguk dingin. "Ada apa, Mas?" Aku dengar dari ibu, kalau ayahmu sudah sadar," katanya dengan nada ragu, seperti anak kecil yang takut dimarahi. "Ya, alhamdulillah,
Jawabku singkat sambil berjalan menuju kamar untuk mengambil tas. Aku tidak ingin berlama-lama di sini. Mas Benny mengikutiku. Put, dengar. Tadi malam aku mungkin terlalu keras bicara. Aku? Tidak perlu, Mas, potongku tanpa menatapnya. Aku terus mengambil beberapa kaos dan celana dari lemari. Saya sudah biasa mendengar hal-hal seperti itu. Sebutan, saya, terdengar asing di mulutku. Biasanya aku selalu memanggilnya dengan aku dan kamu. Tapi saat ini, ada jarak yang kubangun. Ada tembok yang kutegakkan untuk melindungi hatiku yang masih berdarah. Putri, tolong dengar aku sebentar. Suaranya setengah memohon. Aku mendengar langkah kakinya mendekat. Aku berhenti dan menatapnya. Di matanya, aku melihat penyesalan. Tapi kali ini, aku tidak ingin langsung menerima permintaan maafnya. Ada bagian dari diriku yang keras kepala, yang menolak untuk dimanipulasi oleh penyesalan sesaat. Aku butuh lebih dari sekadar kata-kata. Kemarin malam, Mas bilang ayahku bukan tanggung jawab Mas. Mas bilang aku harus cari orang lain. Jadi sekarang aku cari orang lain, Mas. Orang lain itu adalah Allah, Ayah, Bunda, dan diriku sendiri. Aku tidak butuh Mas Benny untuk menjadi penyelamatku atau keluargaku. Mas Benny terdiam. Wajahnya memucat, seperti darah mengalir dari wajahnya dan meninggalkan kulit pucat yang menakutkan. Mulutnya terbuka seolah ingin berkata, tapi kata-kata tidak keluar. Aku? Ia mencoba berbicara, tapi kata-katanya terhenti di tenggorokan. Ia mengusap wajahnya dengan tangan gemetar. Putri, aku menyesal. Sungguh aku menyesal. Aku tahu Mas menyesal. Tapi penyesalan itu tidak cukup. Aku harus kembali ke rumah sakit. Ayah butuh aku, kataku dingin. Aku menutup tas dan menggantungkannya di bahu. Sebelum berjalan keluar kamar, aku berhenti sejenak. Ada satu hal lagi yang ingin kukatakan. Oh ya, Mas. Aku sudah lunasi semua biaya perawatan ayah sementara dari uangku sendiri. Mas tidak perlu khawatir, aku tidak akan meminta uang Mas. Aku sudah menggadaikan perhiasan emasku dan menggunakan tabungan pribadiku. Semua sudah beres. Aku meninggalkan Mas Benny di kamar dengan wajah yang hancur. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku tidak ingin melihat ekspresinya, karena aku takut jika aku melihatnya, aku akan luluh. Dan aku tidak mau luluh. Tidak sekarang. Aku berjalan keluar rumah dan duduk di dalam mobil. Aku menyalakan mesin, tapi belum bergerak. Aku membiarkan diri merasakan apa yang kurasakan. Ada kepuasan kecil, kepuasan karena aku bisa menunjukkan bahwa aku tidak butuh bantuannya. Tapi ada juga kesedihan yang mendalam, kesedihan karena hubungan kami mungkin tidak akan pernah sama lagi. Aku menutup mata dan menarik napas dalam-dalam. Aku ingat nasihat Bunda. Jangan pernah korbankan harga dirimu hanya untuk mempertahankan sesuatu yang tidak lagi sehat. Kau terlalu berharga untuk itu. Bunda benar. Aku terlalu berharga. Aku membuka mata dan melajukan mobil meninggalkan rumah. Di jalan, ponselku berdering. Aku melihat layar dan melihat nama Mas Benny. Aku tidak menjawab. Beberapa detik kemudian, pesan masuk. Putri, maafkan aku. Aku akan perbaiki semuanya. Aku janji. Tolong beri aku kesempatan. Aku tidak bisa kehilanganmu. Aku membaca pesan itu berulang kali. Aku merasakan hangat di dadaku, tapi juga ada luka yang masih perih. Aku membalas dengan satu kalimat. Kesempatan diberikan pada yang berubah, bukan pada yang hanya berjanji. Aku mematikan ponsel dan fokus pada jalan. Aku menuju rumah sakit, menuju ayah dan bunda, menuju satu-satunya tempat di mana aku merasa aman. Tapi di dalam hati, aku bertanya-tanya, apakah aku terlalu keras? Apakah aku memberikan hukuman yang terlalu berat untuk satu kesalahan? Tapi kemudian aku ingat, ini bukan satu kesalahan. Ini adalah akumulasi dari bertahun-tahun ketidakpedulian yang selama ini kubiarkan. Dan mungkin, justru inilah saatnya untuk berubah. Baik untukku, maupun untuk Mas Benny, jika ia benar-benar mau berubah. Aku tiba di rumah sakit dengan hati yang masih kacau. Tapi saat aku melihat ayah yang tersenyum padaku, dan bunda yang memelukku erat, semua kekacauan itu mulai mereda. Aku di rumah. Dan rumah adalah tempat di mana cinta tidak pernah meminta syarat. Sore harinya, langit mulai berwarna jingga saat Mas Benny datang ke rumah sakit. Aku melihatnya dari kejauhan, berjalan gontai membawa sekantong buah dan susu kotak di tangannya. Langkahnya tidak tegap seperti biasanya.
Bahunya tampak turun, kepalanya sedikit menunduk, seperti orang yang membawa beban berat di pundaknya. Bunda yang duduk di sampingku menatapku dengan tatapan tanya, lalu menoleh ke arah pintu dan melihat menantunya masuk. "Mas Benny datang," kataku datar, berusaha menyembunyikan segala emosi yang bergemuruh di dadaku. Bunda tersenyum tipis. "Sudahlah, Nak. Mungkin dia sadar. Biarkan dia datang. Ayahmu juga senang melihat orang datang menjenguk." Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap Mas Benny yang mendekati ranjang ayah dengan langkah ragu, seperti orang yang berjalan di atas kaca pecah. Ia meletakkan kantong buah di meja samping ranjang, lalu berdiri dengan canggung di sisi tempat tidur. "Selamat sore, Pak. Bagaimana kabar Bapak?" Sapanya dengan suara lirih, hampir berbisik. Aku melihat tangannya sedikit gemetar saat ia meraih kursi untuk duduk. Ayah yang mulai membaik tersenyum lemah. "Alhamdulillah, sudah agak baik, Nak. Terima kasih sudah datang." Suara ayah masih serak dan pelan, tapi ada kehangatan di dalamnya. Seperti biasa, ayah selalu menerima siapapun dengan tangan terbuka. Ia tidak pernah menyimpan dendam. Mas Benny menatapku sekilas, tapi aku sengaja mengalihkan pandangan. Aku tidak siap menatap matanya. Aku takut apa yang akan kulihat di sana, penyesalan yang terlalu dalam, atau mungkin kemunafikan yang hanya bertahan sebentar. "Maafkan saya, Pak. Saya seharusnya datang lebih cepat." "Saya?" Mas Benny menggigit bibirnya, mencari kata-kata yang tepat. "Saya seharusnya ada di sini dari awal." Ayah menggeleng pelan dengan susah payah. "Tidak apa-apa, Nak. Yang penting semua sudah baik. Putri memang anak yang tangguh, dia tidak akan membiarkan ayahnya sendiri. Dia selalu seperti itu sejak kecil." Mas Benny menunduk. Aku bisa melihat bahunya sedikit bergetar. Ada sesuatu yang bergerak di dadaku, mungkin kasihan, mungkin sayang, mungkin campuran dari semuanya. Tapi aku menahan diri. Aku belum siap. "Maafkan saya, Pak." Ulangnya lagi, kali ini suaranya nyaris pecah. Aku bangkit dari kursiku. Udara di ruangan itu terasa terlalu sesak. Aku perlu keluar sejenak, perlu menghirup udara yang tidak dipenuhi oleh rasa bersalah dan penyesalan. Aku berjalan keluar ruangan tanpa berkata apa-apa, meninggalkan Bunda yang menatapku dengan tatapan prihatin. Di koridor rumah sakit yang dingin, aku bersandar di dinding. Aku menutup mataku dan mencoba menenangkan napasku yang mulai tersengal. Aku menggenggam erat ujung kerudungku, berusaha mengendalikan emosi yang mengamuk di dalam dada. Beberapa saat kemudian, aku mendengar langkah kaki mendekat. Aku membuka mata dan melihat Mas Benny berdiri di depanku. Wajahnya pucat, matanya merah dan sembab. Ada garis-garis halus di wajahnya yang tidak kulihat sebelumnya. Mungkin karena kurang tidur, mungkin karena stres, mungkin karena penyesalan yang memakannya dari dalam. "Putri?" panggilnya dengan suara parau. "Bisa kita bicara?" Aku menatapnya lama. Ada banyak hal yang ingin kukatakan, tapi kata-kata terasa tersumbat di tenggorokanku. Akhirnya aku hanya mengangguk pelan. Kami berjalan ke taman kecil di belakang rumah sakit. Ada bangku kayu di bawah pohon rindang, dan kami duduk di sana berdua. Angin sore bertiup lembut, membawa aroma bunga dari taman yang tidak terawat. "Putri, aku menyesal. Sungguh. Aku tidak tahu apa yang merasukiku malam itu." Mas Benny memulai dengan suara bergetar. Tangannya menggenggam erat, seolah berusaha menahan diri agar tidak menangis. "Aku sedang stres dengan pekerjaan, tekanan dari atasan, target yang tidak kunjung tercapai. Dan aku melampiaskan semuanya padamu. Aku sangat bodoh." Aku menatapnya diam-diam. Aku mendengar kata-katanya, tapi aku butuh lebih dari sekadar alasan. "Mas Benny, pernikahan itu tentang bahu-membahu. Tentang suka dan duka. Tentang keluargamu dan keluargaku yang sekarang menjadi satu. Tapi kemarin, Mas mengatakan ayahku bukan tanggung jawab Mas. Itu menunjukkan bahwa Mas tidak pernah menganggap keluargaku sebagai bagian dari Mas. Bukan begitu, Put. Aku sayang keluargamu. Tapi aku..." Mas Benny mengusap wajahnya dengan kasar. "Aku terlalu egois. Aku terlalu fokus pada diriku sendiri, pada masalahku sendiri, sampai aku lupa bahwa kau juga punya masalah besar. Aku lupa bahwa sebagai suami, tugasku adalah mendukungmu, bukan menjatuhkanmu." Aku menghela napas panjang. "Tapi kau menjatuhkanku, Mas. Dengan kata-katamu, kau menjatuhkanku." Aku berdiri di hadapanmu setelah semalaman menemani ayah di UGD, setelah khawatir setengah mati,
setelah memikirkan biaya yang harus dibayar, dan yang kau katakan adalah, ayahmu bukan tanggung jawabku. Pergi cari orang lain. Mas Beni terisak. Air matanya jatuh, mengalir di pipinya tanpa bisa ditahan. Aku sangat menyesal, Put. Aku tidak bisa tidur semalaman memikirkannya. Aku membayangkan wajahmu saat kau tersenyum. Senyum yang aneh itu, senyum yang sebenarnya penuh dengan kekecewaan. Senyum itu menghantuiku, Put. Aku tahu saat itu juga aku telah kehilanganmu. Aku terdiam. Ada rasa sakit yang masih tersisa, tapi ada juga kelegaan kecil karena ia mengakui kesalahannya. Lalu sekarang, Mas mau apa? Tanyaku pelan. Aku mau memperbaikinya, Put. Aku akan bayar semua biaya perawatan ayah. Aku sudah transfer uang ke rekeningmu tadi pagi. Aku sudah bicara dengan pimpinanku untuk cuti beberapa hari supaya bisa membantu menjaga ayah dan menjagamu. Aku mau membuktikan bahwa aku bisa berubah, bahwa aku layak mendapatkan kesempatan kedua. Aku menatapnya. Ada ketulusan di matanya, aku bisa melihatnya. Tapi luka di hatiku masih terasa, meskipun mulai menutup. Mas, aku tidak butuh janji. Aku butuh bukti. Aku butuh Mas Beni yang dulu, yang selalu ada. Bukan Mas Beni yang sekarang. Mas Beni mengangguk cepat, seperti anak kecil yang bersemangat. Aku akan buktikan, Put. Tunggu saja. Aku tidak akan mengecewakanmu lagi. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap langit sore yang mulai gelap. Di kejauhan, suara adzan maghrib mulai berkumandang, mengingatkanku bahwa Allah selalu melihat, selalu mendengar, dan selalu tahu yang terbaik untuk hambanya. Mas Beni meraih tanganku dengan hati-hati, seolah aku adalah benda yang rapuh. Putri, tolong beri aku kesempatan. Aku mencintaimu. Aku tidak bisa kehilanganmu. Aku membiarkan tanganku di genggamannya. Mungkin ini saatnya untuk mulai mempercayai lagi. Mungkin ini saatnya untuk memberi kesempatan. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku percaya bahwa orang bisa berubah. Tapi aku juga berjanji pada diriku sendiri, aku tidak akan membiarkan siapapun merendahkanku lagi. Kita lihat saja, Mas, jawabku akhirnya. Aku belum bisa memaafkan sepenuhnya. Tapi aku bersedia memberi kesempatan. Mas Beni tersenyum, untuk pertama kalinya hari itu. Air mata masih membasahi pipinya, tapi ada harapan di matanya. Terima kasih, Put. Aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Kami kembali ke ruangan ayah dengan langkah yang lebih ringan. Bunda menatap kami bergantian, dan senyum tipis terukir di bibirnya. Ia tidak bertanya apa-apa, tapi matanya berkata, aku tahu segalanya akan baik-baik saja. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 2 hari, aku merasakan sedikit kedamaian. Hari-hari berikutnya menunjukkan perubahan yang nyata pada Mas Beni. Bukan perubahan kecil yang hanya bertahan sehari 2 hari, tapi perubahan yang terlihat dari setiap tindakannya. Aku mengamatinya dengan saksama, seperti burung yang mengawasi telurnya, tidak ingin melewatkan satu pun detail. Mas Beni datang ke rumah sakit setiap hari setelah bekerja. Tidak pernah absen. Ia selalu membawa sesuatu, makanan untukku dan Bunda, buah-buahan untuk ayah, atau sekadar koran untuk dibacakan kepada ayah yang masih kesulitan membaca karena penglihatannya kabur. Ia duduk di samping ranjang ayah selama berjam-jam, berbicara tentang berbagai hal, tentang pekerjaannya, tentang berita di televisi, tentang anak kami yang dititipkan pada mertuanya, tentang kenangan-kenangan lama yang ia ingat bersama ayah. Yang paling membuatku terkejut adalah saat Mas Beni membantu memijat kaki ayah. Aku melihatnya dari balik pintu, tangannya yang besar dan kasar bergerak lembut di sepanjang kaki ayah yang kaku. Ia melakukannya dengan penuh perhatian, sesekali bertanya, "Ini sakit, Pak? Apa cukup keras?" Ayah yang terbaring tersenyum, menikmati perhatian yang ia terima. Aku tidak bisa menahan air mata. Bukan air mata sedih, tapi air mata haru. Mas Beni yang dulu tidak pernah mau menyentuh orang tuaku, sekarang dengan sukarela memijat kaki ayah. Ini adalah perubahan yang tidak pernah kubayangkan. Suatu malam, di rumah, kami duduk berdua di ruang tamu. Anak kami, Rafa, sudah tertidur pulas di kamarnya. Mas Beni memegang tanganku dengan lembut. "Putri, aku sudah transfer semua biaya perawatan ayah ke rekeningmu. Totalnya 32 juta rupiah. Aku juga sudah bicara dengan manajerku, dan aku mendapatkan bonus akhir tahun lebih awal karena prestasiku di proyek terakhir. Aku pakai semua untuk biaya ayah." Aku menatapnya heran. "Mas, kau tidak perlu?" "Aku perlu, Put," potongnya tegas.
Ini adalah tanggung jawabku. Bukan hanya tanggung jawab finansial, tapi tanggung jawab moral. Aku seharusnya ada dari awal. Aku tidak mau mengulangi kesalahan yang sama. Aku terdiam. Ada kehangatan yang mulai merambat di dadaku, seperti sinar matahari yang menembus awan tebal. Tapi, Mas, Rafa juga butuh biaya sekolah. Kita punya cicilan rumah dan mobil. Semua sudah kuatur, Put. Aku memotong pengeluaran yang tidak perlu. Aku sudah berhenti makan siang di luar, lebih sering bawa bekal. Aku juga menjual jam tangan mewahku yang tidak pernah kupakai. Rafa tetap bisa sekolah, cicilan tetap berjalan. Ayahmu adalah prioritas sekarang. Aku tidak bisa berkata-kata. Mataku terasa panas, dan sebelum aku sadar, air mata sudah mengalir di pipiku. Mas Benny segera memelukku erat. Jangan menangis, Put. Aku di sini. Aku akan selalu di sini mulai sekarang. Aku janji. Aku terisak di dadanya. Semua emosi yang kusimpan selama ini akhirnya keluar. Tangis bahagia karena suamiku telah berubah, tangis lega karena aku tidak sendiri lagi, tangis haru karena cintanya masih ada. Maafkan aku, Mas. Aku terlalu keras padamu, kataku di sela isakan. Mas Benny mengusap rambutku dengan lembut. Kau tidak terlalu keras, Put. Kau hanya melindungi dirimu dan keluargamu. Itu wajar. Aku yang seharusnya minta maaf karena membuatmu harus menjadi sekuat itu sendirian. Aku memeluknya semakin erat. Aku sayang Mas, Mas. Aku tidak mau kehilangan Mas. Aku juga sayang kamu, Put. Dan aku tidak akan membuatmu menyesal memberi kesempatan padaku. Kami berpelukan lama, membiarkan waktu berlalu tanpa kata-kata. Di ruang tamu yang sunyi, hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Tapi di dalam hatiku, ada simfoni kebahagiaan yang mulai dimainkan. Besoknya, Mas Benny mengajakku ke Pegadaian. Ia menebus perhiasan emasku dengan uangnya sendiri. Ini milikmu, Put. Aku tidak mau kau mengorbankan warisan ibumu hanya karena kesalahanku. Aku memeluknya di depan Pegadaian, tidak peduli orang-orang yang melihat. Terima kasih, Mas. Tidak perlu berterima kasih, Put. Ini adalah bagian dari tanggung jawabku sebagai suami. Aku akan selalu menjagamu dan keluargamu. Perlahan, luka di hatiku mulai sembuh. Bukan karena aku melupakan apa yang terjadi, tapi karena aku melihat usaha nyata dari Mas Benny untuk berubah. Setiap hari ia menunjukkan kepeduliannya, bukan hanya melalui kata-kata, tapi melalui tindakan. Ia menjemputku di rumah sakit setiap malam, meskipun aku sudah bilang aku bisa pulang sendiri. Ia memasakkan sarapan untukku setiap pagi, padahal sebelumnya ia tidak pernah menyentuh dapur. Ia menelepon Bunda setiap sore untuk menanyakan kabar ayah. Bunda juga melihat perubahan itu. Suatu hari, saat Mas Benny sedang keluar membeli obat untuk ayah, Bunda meraih tanganku dan berkata, "Putri, Bunda melihat Benny berubah. Dia sungguh-sungguh berusaha." Aku tersenyum. Aku juga melihatnya, Bunda. Kau memberi kesempatan padanya, dan itu adalah keputusan yang bijak. Pernikahan memang tidak selalu mulus. Ada pasang surutnya. Yang penting adalah bagaimana kita melewatinya bersama. Aku mengangguk. Aku belajar banyak dari kejadian ini, Bunda. Bahwa aku tidak selemah yang aku kira. Bahwa aku bisa berdiri sendiri. Dan juga bahwa orang bisa berubah jika mereka benar-benar mau. Bunda memelukku. Kau wanita yang kuat, Putri. Ayahmu dan aku sangat bangga padamu. Minggu berikutnya, ayah mulai bisa duduk di kursi roda. Dokter mengatakan bahwa terapinya berjalan dengan baik. Dan jika terus seperti ini, ia mungkin bisa berjalan dengan bantuan tongkat dalam beberapa bulan. Kabar itu membuat kami semua bahagia. Mas Benny mengusulkan untuk merayakan kemajuan ayah dengan makan malam bersama di rumah. Ia menyiapkan semuanya, memasak sendiri, menghias ruang tamu, bahkan membeli kue kecil untuk perayaan. Aku melihatnya berlarian di dapur dengan celemek yang terlalu kecil untuk tubuhnya, dan aku tidak bisa menahan tawa. Mungkin aku harus memanggil koki profesional, candanya saat melihatku tertawa. Tidak, Mas. Mas Benny sudah cukup profesional, jawabku sambil tersenyum. Malam itu, kami duduk bersama sebagai satu keluarga. Ayah di kursi rodanya, Bunda di sampingnya, Rafa berlarian di antara kami, dan Mas Benny serta aku duduk berdampingan. Ada kebahagiaan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Kebahagiaan yang terasa lebih berarti karena kami melewati badai bersama. Saat semua orang sibuk dengan makanannya masing-masing,
Mas Benny meraih tanganku di bawah meja dan berbisik, "Aku mencintaimu, Put. Terima kasih sudah memberiku kesempatan." Aku membalas genggamannya erat. "Aku mencintaimu juga, Mas. Dan aku bangga padamu." Di mata Mas Benny, aku melihat air mata haru. Dan di hatiku, aku merasakan kedamaian yang selama ini hilang. Kami telah melewati ujian terbesar dalam pernikahan kami, dan kami keluar sebagai pemenang. Bukan karena kami sempurna, tapi karena kami memilih untuk terus berjuang. Bukan karena kami tidak pernah terluka, tapi karena kami memilih untuk saling memaafkan. Bukan karena kami tidak pernah jatuh, tapi karena kami memilih untuk bangkit bersama. Dan di balik semua itu, aku belajar pelajaran paling berharga, bahwa cinta sejati tidak pernah mati. Ia hanya butuh waktu untuk tumbuh kembali, lebih kuat dari sebelumnya. 3 bulan telah berlalu sejak malam yang mengubah segalanya. Hidup kami perlahan-lahan kembali normal, tapi normal yang berbeda. Ada kehangatan baru yang sebelumnya tidak ada. Ada perhatian yang dulu terabaikan, kini menjadi kebiasaan. Ada cinta yang tumbuh kembali, lebih dalam dan lebih matang dari sebelumnya. Ayah sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Kondisinya memang tidak seperti dulu, ia masih menggunakan kursi roda untuk bergerak, dan satu sisi tubuhnya masih terasa lemah. Tapi setidaknya beliau masih bisa tersenyum, masih bisa menggenggam tangan Bunda, dan masih bisa memanggil namaku dengan suara yang jelas. Bunda merawatnya dengan penuh kasih sayang, dan setiap kali aku berkunjung, aku melihat senyum di wajah mereka berdua. Mas Benny juga terus menunjukkan perubahan yang konsisten. Ia tidak pernah melewatkan satupun kunjungan ke rumah ayah. Setiap Sabtu pagi, ia datang dengan membawa sarapan dan membantu ayah melakukan terapi fisik. Aku melihat sendiri bagaimana Mas Benny dengan sabar memandu ayah untuk menggerakkan tangannya yang kaku, atau membantunya berdiri dari kursi roda untuk latihan berjalan. Ada kesabaran yang tidak pernah kulihat sebelumnya, ada ketulusan yang membuat hatiku hangat. Suatu Sabtu pagi, setelah sesi terapi selesai, aku dan Mas Benny duduk di teras rumah ayah. Di kejauhan, ayah dan Bunda sedang menonton televisi bersama di ruang tamu. Rafa berlarian di halaman, mengejar kupu-kupu dengan tawa riangnya. Mas Benny menggenggam tanganku erat. "Kau tahu, Put, kejadian itu mengajariku banyak hal," katanya pelan, matanya menatap jauh ke depan. "Apa?" tanyaku, menoleh padanya. "Aku belajar bahwa cinta itu bukan hanya tentang memberi saat kita mampu, tapi juga tentang memberi saat kita sulit. Tentang ada untuk orang yang kita sayangi, bahkan ketika itu tidak nyaman. Aku belajar bahwa menjadi suami bukan hanya tentang status atau peran, tapi tentang tanggung jawab yang harus dijalankan setiap hari, dalam keadaan apapun." Aku tersenyum, menekan jari-jariku di antara jari-jarinya. "Aku juga belajar banyak, Mas. Bahwa aku tidak selemah yang aku kira. Bahwa aku bisa berdiri sendiri saat diperlukan. Bahwa aku punya kekuatan yang tidak pernah ku ketahui sebelumnya. Kau memang wanita yang kuat, Putri. Dan aku bersyukur kau masih mau memberiku kesempatan." Mas Benny menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Aku tidak akan pernah cukup berterima kasih padamu untuk itu." Aku merebahkan kepalaku di bahunya. "Kita sama-sama belajar, Mas. Pernikahan bukan tentang siapa yang benar atau salah, tapi tentang bagaimana kita bangkit dari kesalahan dan menjadi lebih baik. Tentang bagaimana kita memilih untuk saling memaafkan dan terus melangkah bersama." "Sepakat," jawab Mas Benny sambil tersenyum. Ia mengecup keningku lembut. Aku menatap langit yang cerah. Burung-burung terbang bebas di atas kami, dan angin pagi berhembus sejuk. Rasanya seperti ada kedamaian yang turun dari langit, menyelimuti kami berdua. "Put, ada satu hal lagi yang ingin aku katakan," ucap Mas Benny tiba-tiba, suaranya menjadi serius. Aku menegakkan badan, menatapnya. "Apa, Mas?" "Aku sudah bicara dengan ayah dan ibumu. Aku meminta maaf pada mereka secara langsung. Aku ceritakan semua yang terjadi malam itu, bagaimana aku bersikap buruk, bagaimana aku mengucapkan kata-kata yang menyakitkan. Aku minta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya." Aku terkejut. "Kapan Mas melakukannya?" "Kemarin, saat kau sedang mengantar Rafa ke sekolah. Aku datang sendiri ke sini. Aku ingin meminta maaf secara langsung, bukan melalui perantaraanmu. Itu adalah tanggung jawabku," jawabnya dengan nada tulus. Aku terdiam, terharu. Mas Benny yang dulu tidak pernah mau mengakui kesalahan di depan orang tuaku, sekarang datang sendiri untuk meminta maaf. Itu menunjukkan betapa seriusnya ia berubah.
Dan mereka menerima permintaan maafku, Put. Mereka bilang mereka sudah memaafkanku sejak lama. Tapi aku tetap ingin mengucapkannya secara langsung, sebagai bentuk penghormatan. Air mataku jatuh perlahan. Mas, aku sangat bangga padamu. Mas Benny mengusap air mataku dengan lembut. Jangan menangis, Put. Ini semua karena kamu. Karena kamu mengajariku apa arti cinta yang sesungguhnya. Karena kamu menunjukkan padaku bahwa pernikahan adalah tentang pengorbanan, bukan keegoisan. Aku memeluknya erat, membiarkan air mata kebahagiaan mengalir bebas. Aku sayang Mas, Mas, sangat sayang. Aku juga sayang kamu, Putri. Lebih dari apapun di dunia ini. Kami berpelukan lama di teras rumah ayah, di bawah sinar matahari pagi yang hangat. Rafa berlari menghampiri kami dan memeluk kedua kakinya, dan kami bertiga tertawa bersama. Itu adalah momen yang tidak akan pernah kulupakan. Malam harinya, setelah Rafa tidur, aku dan Mas Benny duduk di ruang tamu. Aku membuka album foto lama yang kubawa dari rumah ayah. Ada foto pernikahan kami, foto saat Rafa lahir, foto liburan kami bertiga. Aku menelusuri setiap halaman dengan hati-hati, mengenang setiap momen. Mas Benny duduk di sampingku, ikut menatap foto-foto itu. Kita sudah melalui banyak hal, ya, Put. Banyak sekali, jawabku tersenyum. Ada suka, ada duka, ada tawa, ada tangis. Tapi kita masih di sini, bersama. Mas Benny meraih tanganku. Dan kita akan terus bersama, Put. Aku berjanji. Tidak ada yang bisa memisahkan kita lagi. Aku menatapnya, melihat ketulusan di matanya. Aku percaya padamu, Mas. Dan aku percaya pada kita. Kami berdua diam, menatap foto pernikahan kami yang terpajang di dinding. Di foto itu, kami berdua tersenyum bahagia, penuh harapan untuk masa depan. Dan sekarang, setelah melewati badai, kami tersenyum lagi, bukan dengan senyum yang naif, tapi dengan senyum yang dewasa, senyum yang lahir dari perjuangan. Kadang, aku bertanya-tanya, apakah kejadian itu harus terjadi untuk membuat kami lebih baik? Apakah rasa sakit itu perlu untuk mengingatkan kami apa yang benar-benar penting? Aku tidak tahu jawabannya. Tapi yang aku tahu, kami telah belajar dari kesalahan. Kami telah tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Dan kami telah menemukan kembali cinta yang nyaris hilang. Dan itu adalah pelajaran berharga yang tidak akan pernah kulupakan seumur hidupku. Hari Minggu yang cerah. Aku terbangun dengan sinar matahari yang masuk melalui celah tirai kamar, menyinari wajah Mas Benny yang masih terlelap di sampingku. Aku tersenyum melihatnya. Wajahnya tampak tenang, tanpa beban. Tidak ada lagi kerutan kegelisahan di dahinya. Tidak ada lagi ekspresi lelah yang pernah menghiasi wajahnya selama berbulan-bulan. Aku bangun perlahan, tak ingin membangunkannya. Aku melangkah ke dapur dan menyiapkan sarapan. Ini adalah rutinitas baruku, menyiapkan makanan untuk keluargaku dengan penuh cinta. Bukan karena aku harus, tapi karena aku ingin. Ada kebahagiaan sederhana dalam melihat Rafa menikmati makan paginya, dan Mas Benny tersenyum saat menyesap kopi buatanku. Ketika Mas Benny akhirnya bangun dan bergabung di meja makan, ia mengecup keningku. Selamat pagi, istriku yang cantik. Selamat pagi, suamiku, jawabku sambil tersenyum. Kami sarapan bersama dengan Rafa yang bercerita tentang mimpinya semalam. Kami tertawa mendengar cerita-cerita polos anak kecil yang penuh imajinasi. Saat itulah aku menyadari, kebahagiaan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Kadang ia datang dalam momen-momen kecil seperti ini, sarapan bersama, tawa anak, dan kehangatan orang yang kita cintai. Setelah sarapan, Mas Benny mengusulkan agar kami mengunjungi ayah dan bunda. Aku sudah menelepon bunda tadi pagi. Ayah sedang baik, dan mereka menunggu kita. Aku mengangguk senang. Baik, Mas. Aku siapkan beberapa makanan untuk mereka. Di perjalanan, aku menatap Mas Benny yang sedang mengemudi. Profil wajahnya tampak tenang. Sesekali ia tersenyum saat mendengar Rafa bernyanyi di kursi belakang. Pria ini, yang dulu membuatku menangis, kini membuatku tersenyum setiap hari. Aku ingat kembali kata-katanya malam itu, ayahmu bukan tanggung jawabku. Pergi cari orang lain. Aku ingat bagaimana rasanya saat mendengar kalimat itu. Sakit, sangat sakit. Seperti ada bagian dari diriku yang mati. Tapi sekarang, melihatnya mengemudi dengan tenang, membawaku ke rumah orang tuaku, aku menyadari bahwa orang memang bisa berubah. Bukan karena paksaan, tapi karena kesadaran.
Bukan karena takut kehilangan, tapi karena benar-benar mengerti arti cinta. Put, kenapa kau menatapku terus? Tanyanya sambil tersenyum, tanpa menoleh dari jalan. Aku hanya merenung, Mas. Betapa banyak yang sudah kita lalui. Dan kita masih di sini. Bersama, jawabnya singkat, tapi kata-katanya penuh makna. Kami tiba di rumah ayah dan bunda. Ayah sudah duduk di kursi rodanya di teras, menyambut kami dengan senyum lebar. Bunda keluar dengan celemek masih terikat di pinggangnya, tangannya penuh dengan makanan. Putri, Benny, Rafa, seru bunda gembira. Ayo masuk. Bunda baru saja selesai memasak. Kami masuk ke dalam rumah yang hangat. Aroma masakan bunda yang khas menyambutku seperti pelukan. Rafa segera berlari ke pangkuan ayah, dan ayah tertawa pelan saat cucunya memeluknya erat. Bagaimana kabar ayah hari ini? Tanya Mas Benny, duduk di samping ayah. Baik, Nak. Hari ini aku bisa menggerakkan jari-jari tanganku lebih baik, jawab ayah dengan bangga. Ia mengangkat tangannya dan memperlihatkan jari-jarinya yang mulai bergerak. Mas Benny tersenyum lebar. Bagus sekali, Pak. Terus semangat terapinya, ya. Aku melihat interaksi mereka, dan hatiku menghangat. Dulu, Mas Benny dan ayah hampir tidak pernah berbicara lebih dari sekadar sapaan. Sekarang, mereka bisa duduk berjam-jam bercerita dan tertawa bersama. Setelah makan siang, saat semua orang sibuk dengan kegiatannya masing-masing, Mas Benny mengajakku ke taman belakang. Kami duduk di bangku kayu yang sudah tua, di bawah pohon mangga yang rindang. Putri, panggilnya pelan. Iya, Mas. Aku ingin mengatakan sesuatu. Ini penting. Aku menatapnya, jantungku berdebar sedikit. Apa, Mas? Mas Benny menghela napas panjang. Aku tahu aku pernah menyakitimu. Aku tahu kata-kataku malam itu sangat buruk. Tapi aku ingin kau tahu, bahwa sejak saat itu, aku bertekad untuk menjadi suami yang lebih baik. Bukan hanya untukmu, tapi juga untuk Rafa, dan untuk keluargamu. Aku tidak ingin kehilangan kalian. Aku menggenggam tangannya. Mas, aku sudah memaafkanmu. Kita sudah melewati itu. Tapi aku belum selesai. Lanjutnya, aku ingin membuat komitmen baru. Komitmen bahwa aku akan selalu ada untukmu, dalam suka dan duka. Bahwa aku akan selalu mendukungmu, apapun yang terjadi. Bahwa aku akan menjadi suami yang pantas untukmu. Aku tersenyum, mata berkaca-kaca. Mas, kau sudah membuktikannya. Selama 3 bulan ini, kau sudah menunjukkan perubahan yang nyata. Aku melihatnya. Tapi aku ingin berjanji secara resmi, Put. Di hadapan orang tuamu, dan di hadapan Allah. Aku ingin memperbarui janji pernikahan kita. Aku terkejut. Memperbarui janji? Ya, di akhir tahun ini, setelah ayah pulih sepenuhnya, aku ingin kita mengadakan pernikahan ulang. Bukan karena pernikahan kita rusak, tapi karena aku ingin memulai lembaran baru denganmu. Aku ingin mengingatkan diriku sendiri, dan mengingatkan semua orang, bahwa aku akan mencintaimu selama-lamanya. Air mataku jatuh. Bukan air mata sedih, tapi air mata kebahagiaan yang luar biasa. Mas, aku tidak tahu harus berkata apa. Kau tidak perlu berkata apa-apa, Put. Kau hanya perlu berkata, ya. Aku tertawa sambil menangis. Ya, Mas. Ya, aku mau. Mas Benny memelukku erat, dan kami berpelukan di bawah pohon mangga yang rindang, di taman belakang rumah ayah. Di kejauhan, aku mendengar suara Rafa tertawa dan bunda memanggil nama kami. Aku menatap langit biru di atas kami. Ya Allah, terima kasih atas semua pelajaran MU. Terima kasih sudah mengingatkanku bahwa aku kuat. Terima kasih sudah mengingatkan Mas Benny bahwa cinta itu tentang pengorbanan. Dan terima kasih sudah mempertemukan kami kembali. Aku memejamkan mata, merasakan hangat pelukan Mas Benny. Aku merasakan kedamaian yang selama ini kucari. Dan aku tahu, ini baru permulaan. Perjalanan kami masih panjang, dan aku tidak sabar untuk menjalaninya bersamanya. Kadang, kita perlu dihantam oleh kata-kata paling sakit untuk menyadari siapa diri kita sebenarnya. Kadang, kita perlu kehilangan seseorang untuk menyadari betapa berharganya mereka. Dan kadang, senyum di balik luka adalah senjata paling ampuh untuk membuat seseorang menyadari kesalahannya. Aku belajar itu semua, dan aku pun bahagia pada akhirnya. Bukan akhir dari perjalanan, tapi awal dari babak baru yang lebih indah.